Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara yang diselenggarakan oleh Indonesian Muslim Crisis Center. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai isu kemanusiaan yang tengah dan masih dibicarakan oleh masyarakat. Nah, bersama saya Syahrani, hari ini kami akan membahas mengenai isu tersebut. Dan di studio ini sudah ada dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Roby Sugara, di mana beliau merupakan Direktur Eksekutif dari Indonesian Muslim Crisis Center, serta Bapak Dr. Novi Basuki. Baik, untuk pembahasan pertama Bapak. Nah, kalau dari mengenai pengadilan independen ini sendiri, apa sih, apakah ada dampak langsung terhadap penyelenggaraan dan aktivitas politik dari pemerintah Cina itu sendiri? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pengadilan yang diklaim independen oleh satu kelompok masyarakat yang di Inggris ya, yang pengadilan itu mengadili pemerintah Cina atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang ya, terkait dengan Muslim Uighur dan minoritas lainnya. Jadi sebenarnya secara dampak hukum tidak memiliki dampak apapun ya terhadap pemerintah Cina. Kenapa? Karena pengadilan itu diadakan sebenarnya bukan pengadilan yang resmi. Pengadilan yang resmi artinya adalah pengadilan yang digelar oleh lembaga yang itu diakui oleh negara-negara misalkan yang berafiliasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita kenal misalkan ada International Criminal Court (ICC). Nah ini kan nggak dikenal ya pengadilan tersebut. Jadi tidak resmi, jadi tidak diakui, jadi tidak memiliki legitimasi yang saya kira secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu menurut saya ya pemerintah Cina ya tidak mesti harus menghadiri terhadap pengadilan itu, ya kan, karena tidak resmi. Ya untuk apa kira-kira melakukan hadir di dalam pengadilan tersebut untuk mengklarifikasi misalkan. Karena sebuah pengadilan yang adil itu adalah menghadirkan beberapa pihak. Ini kan disidangkan tapi orangnya tidak ada, kemudian hanya satu aspek saja. Ini kan kekuatan hukumnya secara moral juga saya kira ini sangat diragukan ya pengadilan tersebut. Nah ini tetapi meskipun begitu, ini memiliki saya kira ada beberapa yang kemungkinan pengadilan ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa aktor-aktor negara yang secara kebijakan luar negerinya berseberangan dengan pemerintah Cina. Sebut saja misalkan sebelumnya masih di tahun ini, pertengahan tahun ini ada sekitar 43 negara mempersoalkan tentang kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang itu ya terkait juga Muslim Uighur. Yang 43 negara itu juga mengatakan hal yang serupa dengan pengadilan di Inggris yang dilakukan beberapa pekan ini. Nah ini menurut saya sangat berpotensi kemudian pengadilan ini dipolitisasi. Jadi namanya politisasi HAM. Kalau di kita ada namanya politisasi agama. Nah ini mempolitisasi isu HAM untuk menekan negara tertentu. Nah ini sangat mungkin dilakukan. Jadi bisa jadi yang tadi karena begini, ini track recordnya pengadilan jenis ini kan bukan pengadilan yang pertama. Jadi sebelumnya juga melakukan pengadilan-pengadilan yang serupa, bukan hanya saya kira pemerintah Cina, tetapi pemerintah-pemerintah yang lain yang diduga kira-kira melakukan yang seperti mereka bayangkan, misalnya atas dugaan pelanggaran HAM. Tetapi tidak pernah ada yang mempengaruhi, tidak pernah ada yang berhasil kemudian ini menjadi kasus hukum yang sangat serius. Nah kalau kemudian menjadi, nah ini jelas saya kira komoditas politiknya, jadi nuansa politiknya sangat kentara di dalam isu ini. Nah berikutnya adalah selain dari misalkan ini akan berpotensi dipolitisasi, ini yang menarik menurut saya adalah dampak kepada negara-negara muslim khususnya Indonesia. Bahan pengadilan ini akan menjadi sebagai gorengan
Jadi alat gorengan untuk khususnya kelompok yang kita kenal sebagai Islam radikal. Misalnya meningkatnya anti Cina, gerakan anti Cina yang itu sebagai bumbu-bumbunya dari pengadilan HAM yang dilakukan di Inggris ini. Nah ini selain itu juga, karena itu akhirnya kelompok-kelompok radikal bisa memanfaatkan isu ini untuk kemudian punya dalih atas nama penderitaan umat Islam di Uighur, kemudian dia melakukan open donasi. Nah, ini juga kan berbahaya ya. Ini sangat berbahaya, berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Bisa berbicara dengan pembicara kedua. Oke, sudah bersama kita Bapak Dr. Novi Basuki. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Bapak. Tadi sempat disinggung sedikit ya mengenai bagaimana sih sebetulnya sikap pemerintah Cina terhadap kelompok etnis Uighur ini. Nah, tadi juga sempat dibahas oleh Bapak Robi bahwa pemerintah Indonesia memiliki sikap tersendiri, kemudian juga terdapat konteks keamanan internasional, keamanan nasional di Indonesia itu sendiri, dan bagaimana sih sebetulnya legitimasi dari penyelenggaraan pengadilan independen yang dilakukan oleh aktivis hak asasi manusia di Inggris. Nah, kalau dari pembicara kita kedua, Bapak Novi Basuki, bagaimana sebetulnya sikap pemerintah Cina yang diimplementasikan oleh pemerintah Cina terhadap para kelompok etnis Muslim di Uighur ini sendiri? Kebijakan pemerintah China terhadap keagamaan, entah itu agama apapun, Islam, Kristen, dan lain sebagainya, itu sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang, ada di konstitusi mereka pasal 36. Di sana disebutkan bahwa seluruh masyarakat China, tidak peduli apa itu sukunya, itu bebas menganut agama dan bebas untuk tidak menganut agama. Indonesia punya konstitusi yang kurang lebih sama, tapi Indonesia hanya punya bebas menganut agama, tidak punya kebebasan untuk tidak menganut agama. Nah, di China itu lebih progresif. Masyarakat China bebas menganut agama, kalau mau menjadi kafir misalnya nggak ada masalah, itu juga dijamin oleh undang-undang. Itu secara garis besar. Tapi di pasal 36 itu juga ada satu kalimat yang menyatakan bahwa negara melindungi seluruh aktivitas keagamaan yang normal. Ya, dalam bahasa konstitusinya disebut zhengcangde zhongjiao huodong, aktivitas keagamaan yang normal. Nah, masalahnya sekarang adalah sampai saat ini pemerintah China masih belum punya produk hukum turunan atau regulasi yang secara terang benderang menyebutkan kategorisasi agama apa atau aktivitas keagamaan yang bagaimana yang normal dan aktivitas keagamaan yang bagaimana yang tidak normal. Itu sampai sekarang masih belum jelas kategorisasinya. Jadi oleh banyak pengkritik China itu disebut sebagai pasal karet. Cuma yang sering didengungkan oleh pemerintah China, aktivitas keagamaan yang tidak normal itu adalah aktivitas yang selalu membawa masalah-masalah agama ke ranah politik. Atau dibilang oleh tadi Pak Robi, politisasi agama atau politisasi HAM lah kalau sekarang. Nah, itu disebut sebagai aktivitas keagamaan yang tidak normal. Nah, kemudian kita konkretkan lagi ke masalah Uighur yang ada di Xinjiang sana. Sebenarnya ini berkaitan erat dengan aktivitas keagamaan yang normal dan yang tidak normal tadi. Tapi Xinjiang itu kan besar sekali, 1/6 wilayah China. Itu bayangkan. Bahkan kalau saya tidak salah itu besarnya Xinjiang itu kurang lebih sekitar 3 kali besar luas wilayah Malaysia. Jadi kita bisa bayangkan kalau Xinjiang ini misalnya merdeka dan lepas dari China, itu bukan main hilangnya kekayaan China. Nah, tapi karena saking besarnya Xinjiang ini, itu terbagi menjadi 2 wilayah. Ada Xinjiang Selatan, ada Xinjiang Utara. Nah, Xinjiang Utara di mana ibu kotanya Urumqi itu berbatasan langsung dengan Gansu, di mana Gansu ini juga dihuni oleh mayoritas penduduk yang menganut Islam, namanya suku Hui. Nah, tapi ini sudah cenderung metropolitan dibandingkan dengan Xinjiang Selatan yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah atau negara-negara yang belakangnya stan-stan dulu yang merupakan negara pecahan Uni Soviet. Nah, kita tahu di Xinjiang Selatan itu ada satu koridor yang sangat terkenal, koridor Wahan namanya kan, itu sambung langsung dengan daerah Afghanistan sekarang.
Nah, di Xinjiang Selatan ini banyak sekali kombatan-kombatan yang mendapat pelatihan dari Afghanistan sana, sehingga mereka ingin memerdekakan negaranya, memerdekakan wilayah yang ada di Xinjiang Selatan ini. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah bahwa misalnya seluruh Xinjiang, seluruh Uighur yang ada di Xinjiang itu ingin merdeka dari China. Di Xinjiang Utara yang lebih metropolitan itu sudah ya relatif adem ayem, sementara di Xinjiang Selatan yang berbatasan dengan negara-negara dan wilayah-wilayah rawan konflik itu, ya dari dulu sampai sekarang itu masih terus memperjuangkan supaya wilayahnya ini bisa merdeka atau bisa lepas dari seluruh kekuasaan China, baik rezim apapun itu. Dari dinasti Qing, dinasti kemudian nasionalis sampai sekarang komunis, masih mereka ingin sekali memisahkan wilayahnya dari China. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah. Nah, bagaimana kalau sudah terkait dengan politisasi agama kayak gitu? Ya, saya pikir negara manapun di dunia ini, termasuk juga Indonesia, kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan, ya pasti digecek. Kalau nggak berkaitan dengan kedaulatan, misalnya suku Hui yang tinggal di Gansu atau di Indonesia itu, relatif adem ayem kok, nggak ada masalah. Oke, baik. Memang ini merupakan faktor historis yang panjang dari bagaimana kelompok etnis Uighur ini dan wilayah di Xinjiang ingin mencoba untuk melepaskan diri ya dari kekuasaan pemerintah Cina, baik dari dinasti terdahulu sampai sekarang di mana Cina dipimpin oleh kelompok komunis. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, di dalam pemberitaan diberitakan bahwa memang pengadilan independen ini diselenggarakan karena diduga pemerintah Cina melakukan genosida, di mana diantaranya merupakan kejahatan kemanusiaan, kemudian pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan, eksploitasi, dan kemudian juga kerja paksa, Pak. Nah, apakah betul gitu pemerintah Cina melakukan hal tersebut kepada etnis Uighur di Xinjiang? Saya pikir ini isu selalu diulang-ulang ya, dari yang sebelumnya kamp konsentrasi, kemudian berganti menjadi aborsi paksa, kemudian berganti menjadi kerja paksa, pekerja-pekerja Uighur yang dipekerjakan paksa di lahan-lahan kapas di Xinjiang, terus kemudian yang sekarang genosida. Sebenarnya ini mudah sekali ya untuk dipatahkan argumentasinya. Ada data, dan ini data sangat terbuka, bagi yang tidak malas bisa akses di internet. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, itu justru terjadi peningkatan jumlah Uighur di Xinjiang sana, dari yang awalnya hanya sekitar 8 juta ke 11 juta, bahkan hampir 12 juta. Itu gimana menjelaskan adanya genosida budaya, sementara di waktu yang sama terjadi peningkatan jumlah penduduk Uighur. Bahkan peningkatan populasi Uighur ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan penduduk yang bersukuhan misalnya. Itu coba bantu jelaskan ke saya di mana genosida umat manusianya, genosida Uighur. Kalau data di waktu yang sama mengatakan terjadi penaikan jumlah penduduk bersuku Uighur di Xinjiang. Ini kan saya bingung ini. Volumenya agak decline kan juga. Volumenya agak decline. Ini dari mikrofon kemudian oh belum karena HPD diaktifin. Sebenarnya dalam melihat masalah Uighur atau kamp konsentrasi ini, kita mesti melihat dengan pendekatan historis. Bahwa pemerintah China, kalaupun misalnya mereka mendirikan apa yang oleh banyak orang disebut sebagai kamp konsentrasi, itu tidak serta-merta atau tidak kun fayakun. Terjadi berbagai macam evolusi kebijakan pemerintah China terhadap wilayahnya yang bernama Xinjiang, yang kebetulan dihuni oleh mayoritas orang yang beragama Islam. Dulu zamannya misalnya gubernur Xinjiang yang bernama Wang Lechuan, itu sudah terjadi berbagai macam pemberontakan yang ada di Xinjiang karena Wang Lechuan itu naik menjadi gubernur Xinjiang pada tahun 90-an. Anda tahu tahun 90-an, ETIM, Turkistan Islamic Movement,
itu selalu melakukan gerakan-gerakan berupa misalnya pengeboman, kemudian penyerangan terhadap ulama yang menurut mereka itu terlalu pro China. Kemudian naik seorang gubernur bernama Wang Lechen. Wang Lechen itu punya kebijakan yang militeristik, gigi lawan gigi. Katanya orang Uighur, kombatan-kombatan Uighur terutama, kalau dia dilawan dengan lunak, itu tidak akan tobat mereka. Jadi Wang Lechen kemudian memusatkan anggaran pemerintah daerahnya itu untuk anggaran keamanan. Nah, ketika mereka melihat Uighur misalnya melakukan pemberontakan, ya udah didor saja atau ya dimasukkan ke jeruji besi tanpa ampun. Tapi kemudian tahun 2009 harapan Wang Lechen untuk menjinakkan Uighur ini ternyata gagal juga. Karena tahun 2009 itu terjadi konflik horizontal di Xinjiang antara suku Han dengan suku Uighur. Mereka bentrok dan kemudian terjadi kerusuhan di pada orang Han dengan orang Uighur jadi tidak akur. Karena apa? Karena terjadi ketimpangan ekonomi. Wang Lechen kan memusatkan APBD untuk keamanan. Sehingga kebijakan yang terkait dengan ekonomi sedikit banyak terbengkalai dan orang Han dengan orang Uighur itu jadi ada ketimpangan pendapatan, ekonominya tidak sama. Bayangkan orang Han kerja di Xinjiang dan ternyata lebih kaya orang Xinjiang dibandingkan dengan orang Uighur yang mana orang Uighur adalah orang pribumi dalam tanda kutip. Ini kan terjadi kecemburuan sosial, akhirnya tahun 2009 meledak suatu kerusuhan horizontal antara orang Han, orang Uighur pada tanggal 5 Juli tahun 2009. Nah, pemerintah China kemudian menyadari, oh pakai kekerasan ini untuk menjinakkan Uighur nggak bisa juga loh. Makanya kemudian Wang Lechen di depan tahun 2010 digantikan oleh seorang gubernur bernama Chang Chun-shen. Chang Chun-shen kemudian melakukan taubatan nasuha. Oh pakai kekerasan nggak bisa loh. Ini harus pakai gaya lunak. Akhirnya dia memusatkan kebijakannya untuk menyejahterakan Uighur. Ya nggak apa-apa lah orang Uighur bikin pemberontakan dikit-dikit, ayomi mereka bantu ekonominya atau bagaimana terserah deh. Pokoknya kita ayomi. Bahkan Chang Chun-shen meminta seluruh pejabat-pejabat yang ada di Xinjiang sana untuk sering-sering belusukan ke warga, bahkan menyuruh mereka untuk juga belajar bahasa Uighur supaya bisa lebih intensif bercengkrama dengan orang-orang Uighur yang ada di Xinjiang sana. Harapannya nanti kalau semakin diayomi orang Uighur akan melunak, terutama kombatan-kombatan itu. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2014 di Xinjiang ketika Xi Jinping presiden China berkunjung ke Xinjiang, di Tiananmen di ibu kota China di Beijing sana, ada orang Uighur membawa jeep kemudian menabrakkan jeepnya tepat di bawah fotonya Mao Zedong, founding father-nya China. Itu kan tamparan yang luar biasa kepada kubu partai komunis ini. Kemudian di waktu yang sama di Yunnan itu juga ada orang-orang Uighur pakai burqa, pakai cadar, membawa pedang menebas orang-orang yang ada di stasiun kereta api Yunnan. Ini kan juga tamparan tersendiri. Akhirnya pemerintah China sadar, wah ternyata di ayomi juga ini nggak bisa berhasil menjinakkan Uighur. Akhirnya si Chang Chun-shen diganti oleh seorang gubernur yang sekarang terkenal sekali, namanya Chen Quanko. Chen Quanko menurut saya ini pakai pendekatan yang tengah-tengah. Dia tidak militeristik, dia juga tidak begitu mengayomi. Jadi pakai pendekatan tengah-tengah di mana dia kemudian pada tahun 2017 mendirikan apa yang disebut sebagai pusat studi vokasi itu atau yang oleh media-media disebut sebagai kamp konsentrasi. Nah, di dalam konsentrasi orang-orang Uighur itu yang dianggap mempunyai pemahaman keagamaan radikal kalau berdasarkan dokumen-dokumen yang kapan hari pernah dibocorkan oleh konsorsium jurnalis investigatif internasional, itu saya baca di dalamnya itu terbagi menjadi 3. Ternyata ada yang camp dalam tanda kutip dikhususkan untuk orang yang pelanggar ringan, dan ada satu camp lagi yang dikhususkan untuk yang pelanggarannya sedang, dan ada lagi yang khusus untuk pelanggarannya berat. Nah, di pelanggarannya yang berat ini menurut saya bisa jadi juga mungkin ada apa yang kita sebut sebagai pelanggaran-pelanggaran HAM. Misalnya dipukul, kayak disiksa, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi menurut pemerintah China ini terpaksa mereka lakukan karena tidak begitu nggak bisa dicegah. Karena orang China, pemerintah China itu beranggapan orang-orang Uighur itu
mereka itu sulit mau beradaptasi dengan orang-orang China dan mereka gampang dicekoki paham-paham radikal karena mereka sulit mendapat pekerjaan. Kenapa mereka sulit dapat pekerjaan? Karena orang-orang Uighur itu banyak yang tidak bisa bahasa Mandarin. Bisa dibayangkan, kayak saya suku Madura, tinggal di Indonesia hanya bisa bahasa Madura, tidak bisa bahasa Indonesia. Ini kan sulit sekali nanti terserap di lapangan pekerjaan. Nah, karena orang yang sulit sekali terserap di lapangan pekerjaan itu, ya maklum kan, kalau perut lapar kan biasanya sering ngamuk gitu. Nah, di camp-camp itu dalam tanda kutip diajari bahasa Mandarin, diajari keterampilan kerja, dengan harapan nanti ketika mereka keluar dari camp itu bisa lebih gampang terserap di lapangan pekerjaan yang mana masyarakat China mayoritas merupakan orang Han yang pakai bahasa Mandarin. Nah, terbukti selama 4 tahun dari 2017 sampai 2021 ini di Xinjiang tidak ada lagi kekerasan berupa aksi-aksi terorisme. Ini cukup berhasil. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang pemerintah Cina ini menyesuaikan sikap ya Pak ya, karena memang pernah mencoba untuk melakukan pendekatan secara militeristik, kemudian juga pendekatan lunak dan mungkin sekarang mengimplementasikan pusat studi kejuruan tadi yang sudah disebutkan karena betul. Ini tidak lunak juga tidak keras. Ya udah ketimbang didor, ketimbang dimajukan jerusi besi, ya udah kita ajari dulu lah tentang keterampilan kerja dan bahasa-bahasa. Ya lumayan lah ketimbang didor kan. Oke, betul, baik Pak. Berarti memang di sana memang kelompok Uighur ini terdapat kesenjangan ekonomi juga ya Pak ya, sehingga pemerintah Cina ini melakukan penyesuaian perlakuan sikap gitu sehingga pada akhirnya diimplementasikanlah pusat studi kejuruan atau vokasi ini atau camp konsentrasi ini ya Pak ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih pendapat dari Bapak sendiri terkait adanya penyelenggaraan pengadilan independen ini? Karena mengingat pengadilan independen ini mungkin kontradiksi terhadap apa yang Bapak Novi sampaikan gitu Pak. Karena pengadilan ini memang berdalih terdapat genosida, kemudian juga kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya. Apakah pengadilan ini karena memang tidak sesuai dengan otoritas hukum dan memang tidak diakui oleh pemerintah Inggris, ini merupakan pengadilan gelap atau bagaimana pendapat Bapak terkait penyelenggaraan pengadilan ini? Saya rasa saya harus bersepakat dengan Pak Roby Sugara tadi bahwa itu bisa jadi merupakan politisasi HAM. Karena kita coba lihat background siapa orang yang berada di balik dari pengadilan internasional yang ada di Inggris ini. Itu kan yang dulu menginisiasi adalah World Uyghur Congress yang berpusat di Jerman sana, di mana ketuanya adalah Dolkun Isa. Ini banyak sekali data dan ini data terbuka, tidak perlu pakai data yang tertutup. Itu World Uyghur Congress itu kan banyak dapat dana gila-gilaan dari NED, National Endowment of Democracy, yang berpusat di Amerika sana. Ini pernah diakui oleh co-founder NED sendiri dulu pada tahun, kalau tidak salah ingat saya tahun 1991, dia pernah diwawancara oleh, kalau tidak salah ingat, Washington Post, di Amerika, intinya media dari Amerika sana. Dia mengakui bahwa NED ini adalah lembaga di mana aktivitas-aktivitasnya adalah aktivitas yang sama dengan yang dilakukan oleh CIA, tapi CIA secara sembunyi-sembunyi. Kalau NED jauh lebih terbuka. Nah, dia itu banyak sekali memberikan bantuan kepada World Uyghur Congress untuk, ya kita tahulah CIA kerjanya bagaimana. Dulu Mike Pompeo itu dulu bekas Menteri Luar Negeri Amerika zamannya si Trump, dia pernah bilang apa yang dilakukan CIA? Dia berbohong, dia curang, dia mencuri. Dia terang-terangan bilang seperti itu. Ya dengan background yang seperti ini, apa yang kita harapkan dari pengadilan internasional yang ada di Inggris? Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang ini dianggap sebagai penyelenggaraan pengadilan independen ini dianggap sebagai politisasi HAM ya Pak ya. Nah terakhir nih Bapak, karena memang isu ini berkaitan juga dengan bagaimana sikap sejumlah aktor negara secara internasional di mana Amerika Serikat juga merespons ya terkait dugaan genosida ini. Amerika Serikat melakukan
sanksi juga, di mana Amerika Serikat melakukan pembatasan atau memberhentikan terjadinya ekspor dari Xinjiang ke Amerika Serikat. Nah, bagaimana sih selanjutnya sikap pemerintah Cina dalam melakukan atau merespons isu ini, dan bagaimana juga apa sih misi dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Cina secara keberlanjutan? Pemerintah China menurut saya sudah sangat tegas sekali ya ketika dia disanksi oleh Amerika karena kemarin bilang melakukan kerja paksa orang-orang Uighur di lahan-lahan kapasnya. Ya, China juga melawan dengan misalnya memboikot H&M dan lain sebagainya, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Amerika yang ada di China sana. Itu mereka sudah lakukan seperti itu. Kedepannya menurut saya bisa jadi pemerintah China ketika disanksi oleh Amerika dia tidak akan melembek juga, karena bagi pemerintah China itu tadi ya seperti dibilang oleh Pak Robi, ini kan politisasi. Yang namanya politisasi ya belum tentu benar gitu. Jadinya ya dia akan lawan, menurut saya gigi lawan gigi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak Novi Basuki atas penyampaiannya, karena memang Bapak cukup berpengalaman ya, karena memang terjun langsung di wilayah Cina ini sendiri dan membagikan pendapatnya bagaimana sih sebetulnya pemerintah Cina melakukan sikap terhadap Muslim Uighur dan disesuaikan juga dengan kondisi Muslim Uighur itu sendiri. Nah, terakhir, terima kasih banyak Bapak Novi Basuki atas penyampaiannya. Mungkin terakhir Bapak Pak Robi dengan pertanyaan yang sama, bagaimana sikap pemerintah Cina sih Pak berkelanjutannya, dan mungkin bagaimana sih Pak konteksnya dalam keamanan gitu Pak? Ya, ini sebenarnya sudah terlihat ya, prediksi bukan ke depan, sebenarnya ini juga sudah berlangsung. Ada dua isu yang saya kira cukup kuat itu untuk menekan Cina ya, yang akan dilakukan oleh baik itu aktor-aktor negara ataupun aktor non negara, yang tadi saya kira Mas Nopi sudah clear banget ya. Jadi ada operasi tertutup dan operasi terbuka itu kurang lebih sama, cuma aktor-aktor yang melakukannya itu satu berbaju institusi, yang satu berbaju yang non negara ininya, misalnya soal HAM, tetapi HAM-nya yang selektif, jadi hanya memilih kira-kira negara-negara tertentu yang itu sebenarnya bagian dari operasi tersebut. Nah, apa dua itu? Dua itu yang saya kira cukup efektif yang akan menekan Cina itu adalah isu HAM dan isu agama. Untuk kenapa agama di sini? Karena di situ nyerangnya adalah di Uighur itu. Di situ mayoritas saya kira Muslim. Nah, HAM-nya kemudian akan digunakan, kemudian Muslimnya yang kemudian katakanlah yang akan dieksploitasi adalah penderitaannya. Maksudnya sesuatu yang menimpa kepada Muslim dari kebijakan dari pemerintah itu Cina sendiri. Nah, sebenarnya pemerintah Cina sendiri dalam hubungan multilateral dan bilateralnya itu khusus misalkan ke negara-negara Muslim, yaitu dia sudah melakukan secara G2G-nya ya. Jadi misalkan bukti yang paling real adalah ketika ada 43 negara mempersoalkan tentang camp education, atau misalkan media mengatakan camp konsentrasi, dan itu didukung saya kira oleh mayoritas negara-negara Muslim. Nah, ini menurut saya jangan berhenti di situ, ini harus ditingkatkan saya kira kerjasamanya ke negara-negara Muslim dalam saya kira banyak bentuk dialog, bentuk pertukaran pelajar, bentuk kunjungan antara tokoh-tokoh agama. Ini saya kira menarik dilakukan ya. Ini untuk yang, karena begini, kalau HAM ya mungkin dia juga harus mengimbangi ya, versi HAM saya kira sudah banyak beberapa ahli yang mengatakan bahwa komposisi HAM di wilayah Asia itu saya kira berbeda komponennya dengan misalkan yang terjadi di Barat. Karena saya kira kulturnya juga berbeda. Nah, harus juga mulai mensosialisasikan itu, mendeskripsikan soal HAM itu. Karena selama ini HAM itu pembiayaan yang paling terbesar adalah isu-isu HAM, isu-isu perdamaian. Itu ya supportingnya adalah masih negara-negara Barat. Nah, bagaimana saya kira pemerintah Cina ke depan, tadi yang pertama meningkatkan dialog antara negara-negara, bukan hanya negara itu sendiri, negara Muslim itu sendiri, tapi kelompok-kelompok masyarakat sipilnya itu ditingkatkan.
saya melihat sudah melakukan itu, tapi harus ditingkatkan jauh lebih masif lagi kerjasamanya. Nah, yang saya kira yang HAM itu bisa bentuk dalam materi-materi pendidikan ya, soal diskusi, dan saya kira cukup terbuka ya untuk melakukan. Jadi pemerintah Cina jangan hanya fokus pada persoalan dagang saja, bisnis saja, tapi persoalan-persoalan yang saya kira menyangkut itu, kalau ini tidak dibendung, saya kira ini akan merugikan pemerintah Cina secara pembrandingan ya, image Cina. Yang berikutnya adalah juga akan menimpa saya kira beban dari negara-negara Muslim. Itu saya kira sudah menjadi suatu saling ketergantungan sebenarnya. Tinggal bagaimana misalkan ini dieksekusi secara baik. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih untuk mungkin itu merupakan pertanyaan serta pernyataan terakhir dari jawaban dari dua narasumber kita, yakni Bapak Roby Segara serta Bapak Dr. Novi Basuki yang kita laksanakan secara daring hari ini. Mungkin sedikit dapat disimpulkan dari bincang-bincang kita hari ini bahwa memang isu Uighur serta pemberitaan mengenai penyelenggaraan pengadilan independen yang dilakukan di Inggris ini dapat dikatakan sebagai politisasi hak asasi manusia, di mana ini dengan mudah dapat terus dan kian digoreng oleh masyarakat sehingga dapat membuat stigma tertentu terhadap pemerintah Cina dan juga mendiskreditkan pemerintah Cina dan mendapatkan respon tertentu juga oleh negara-negara sebagai aktor dalam hubungan internasional sendiri. Baik, terakhir dari saya Syahrani, mungkin bincang-bincang hari ini sedikit saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan lain atau acara lain yang diselenggarakan oleh Indonesian Muslim Crisis Center.